Adnan, dari mulai Ismail sampai Adnan, sampai akhirnya Murrah, Mudhar, ya, Mudrika, Ilyas, sampai akhirnya Abdul Muttalib, ya, sampai Hashim, ini Abdul Muttalib, sampai akhirnya melahirkan Abdullah, akhirnya melahirkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah Rasulullah SAW dulu itu dari kecil, ya, dari kecil itu hidup, tinggal dunia, alam dan lingkungan penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Tidak semua orang dahulu semudah tinggal di sini, Bapak Ibu. Ya, bagaimana mereka harus mempertahankan kehidupan yang kanan kirinya tidak ada apa-apa, siapa-apa, bahkan kebun, ladang tidak ada. Makanya kenapa dari situ kebanyakan penduduk Quraisy ini, Mekah ini rata-rata pedagang. Bahkan disebutkan oleh Allah, rihlatus syita'i was-shayf, ketika musim dingin ke Yaman karena agak hangat, ketika musim panas ke Syam karena Syam itu adalah dingin ke utara sama selatan. Ini semuanya di dalam rangka untuk bertahan hidup. Makanya dari masa ke masa sebelum Islam, pedagang-pedagang Mekah ini adalah pedagang internasional, dan rata-rata mereka itu pengusaha. Dalilnya, ketika Rasulullah SAW sedang sholat Jumat, ini menunjukkan bahwa sahabat itu rata-rata pengusaha, pedagang, mandiri, wira swasta, Bapak Ibu. Ketika beliau melakukan sholat Jumat dan ketika itu belum diwajibkan untuk mendengarkan khutbah, itu Rasulullah ditinggal, ketika itu tinggal 12 kok. Yang 12 itu pun belum tentu bukan seorang pedagang, karena Abu Bakar juga pedagang, masih tetap di situ. Yes. Ini kondisi kehidupan Makkah dan Madinah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, ya mungkin sambil, wah ini benar-benar. Nah ini Bu, lihat ke sebelah kanan Bu, kelihatan nggak? Ya nggak apa-apa sini. Kelihatan nggak? Ya lihat tembok. Nah itu di gunung di atas ini lagi banyak yang naik karena musimnya musim enak banget ya. Berjalan kaki, ya. Itu paling pucuk itu tempat Rasulullah SAW dulu bersembunyi di atas untuk menghindari pengejaran, dan guanya tidak terlalu dalam boleh. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu sekalian tahu ceritanya di dalam surat apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil Gunung. Oh diceritain atau ceritain ini aja? Abraha. Jadi Abraha itu perlu diketahui Bapak Ibu sekalian. Dulu di Yaman itu ada seorang pemimpin namanya Dhun Nawas As-Sam'ani Al-Himyari yang sangat sadis, membantai orang-orang agama lawannya, ya agama Yahudi, dan memaksa orang-orang Nasrani untuk masuk Yahudi. Kalau tidak maka dibunuh. Akhirnya terbunuh lebih 70.000 manusia atau Nasrani, dan tidak tersisa kecuali satu lari ke Syam. Lapor ke Raja Ghassan yang tidak lain adalah Raja Kristiani. Kemudian akhirnya lapor ke pusat yaitu Najasyi yang ada di Afrika sebagai pusat kerajaan Kristen ketika itu. Ya, walaupun Eropa sudah ada kerajaan tapi tidak sekuat Najasyi yang sama-sama adalah beragama Kristen. Namun Kristennya, kalau Najasyi mengakui Rasulullah ini Isa itu bukan Tuhan tetapi Nabi. Sementara Kristen yang ada di Eropa itu sudah mulai menuhankan Isa. Ya, minimal mereka mengatakan Isa itu manusia setengah Tuhan atau setengah dewa. Nah Bapak sekalian,
akhirnya Raja Najasyi ini mengirimkan pasukan ke Yaman untuk menghabisi Dzunnawas al-Himyari ini, raja bengis yang membantai puluhan ribu kaum Kristiani. Nah, akhirnya mengirimkan pasukan dengan dua panglima besar, yang namanya pertama Aryad, yang keduanya adalah Abraha. Dan akhirnya memenangkan peperangan, dan Dzunnawas al-Himyari melarikan diri ke lautan yang akhirnya tenggelam, meninggal. Nah, setelah menang, kedua panglima ini rebutan kekuasaan. Akhirnya ngeblok menjadi dua, pasukan yang berpihak kepada Abraha, pasukan yang berpihak kepada Aryad. Namun Aryad bijaksana. Abraha, jangan sampai kita itu melibatkan anak buah, kasihan. Kita duel aja, mana yang menang itu yang jadi raja, penguasa di sini. Akhirnya terjadilah mubarazah duel, hampir Aryad itu menang. Namun anak buahnya Abraha menelikung dari belakang dan menusukkan tombaknya, yang akhirnya Aryad meninggal. Nah, kepemimpinan akhirnya dipegang Abraha. Namun pertikaian ini diketahui oleh Najasyi, dan Najasyi sangat marah besar. Akhirnya Abraha minta maaf, ya, pokoknya dirinya diserahkan totalitas, mau diapain, dihukum apa aja siap. Mengirim surat, tidak main-main, stempelnya dengan ubun-ubunnya, jadi bukan cap jempolnya. Memberikan satu pernyataan mau secara totalitas dihukum apa saja oleh Najasyi. Karena Raja Najasyi ini terkenal adil, makanya ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya pertama kali tur ke sana, karena adil, arif, ya, tidak mendolimi siapapun. Akhirnya memaafkan Abraha, dan akhirnya Abraha sesumbar demi rasa syukurnya terhadap Najasyi. Dia akan membangun gereja yang megah lagi tinggi. Makanya disebut gereja Qolayas. Kenapa? Qolayas itu dari Qalansua, karena tidaklah ada orang yang melihat kemegahan gereja itu pasti geleng-geleng kepala sampai kopiahnya itu jatuh. Makanya disebut dengan gereja Qolayas alias kopiah. Bapak Ibu sekalian, tidak hanya itu aja, Abraha bahkan sesumbar kepada Najasyi akan mengarahkan orang-orang Arab itu berkiblat ke gereja tersebut, tidak lagi ke Ka'bah. Makanya ketahuan ada salah seorang dari orang Arab tahu bahwa Najasyi ini Abraha sesumbar seperti itu, maka malam-malam gerejanya diberakin sama orang Arab. Akhirnya dia marah, sehingga awalnya dia hanya sesumbar, maka melanjutkan menguatkan tekadnya untuk membumi hanguskan Ka'bah. Nah, akhirnya Abu Thalib mendengar, akhirnya dia mengadu kepada Allah, ya Allah, aku hanya sekedar penjaga kambing-kambing padang pasir. Engkaulah yang Rabbul Ka'bah, penjaga Ka'bah, jagalah sekarang ini rumah. Makanya pasukan gajah dengan kekuatan yang cukup besar akan menghancurkan. Maka ketika sampai di Mina, nanti tepatnya di Wadi Muhassir,